Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku dan saudara-saudari Islam dan seiman, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bersama berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka bisa berlangganan dan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada jiwa kita, usaha kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan sahabat berikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah majelis dari majelis tafsir Juz Amma, dan pada siang hari ini kita akan bahas sebagian dari surah Al-Buruj. Dan kebanyakan surah dalam Juz Amma adalah Makkiyah. Sering saya sampaikan, Makkiyah artinya surah itu turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebutlah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu namanya Madaniyah. Dan setiap surah daripada Makkiyah ataupun Madaniyah memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri yang paling besar dari surah Makkiyah ini, saya sering ulangi, adalah ayat-ayatnya pendek biasanya. Ya, seperti surah Al-Buruj ini. Yang kedua, penekanannya kepada tauhidullah saja. Sedangkan surah Madaniyah penekanannya adalah kepada syariat, aturan-aturan, undang-undang, konstitusi di negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi Al-Buruj dalam bahasa Arab, ya, dalam terjemahan tepat disebutkan sebagai gugusan berarti kumpulan. Burj dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Ada yang bilang nujum, yaitu bintang-bintang, dan juga ada yang bilang bahwa buruj adalah istana yang tinggi. Nanti kita jelaskan. Jadi ini biasa ya Pak Rasulullah apabila salat Isya membaca Al-Buruj. Kemarin kita sebutkan Rasulullah membaca surah At-Tin. Jadi Rasulullah pada salat Isya ya sering membaca surah-surah yang pendek, ya, surah-surah yang pendek dari Juz Amma. Berbeda dengan salat Jumat misalnya ataupun salat subuh yang kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW yang membaca dalam salat subuh Hamim, Alif Lam Mim, Sajdah, ya, dan juga surah lainnya. Dalam salat Jumat juga membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Jadi gugusan bintang, ada juga yang menafsirkannya penjaga langit. Jadi kalau kita punya rumah ada penjaganya, masa ini ada satpamnya, maka langit-langit juga ada penjaganya. Penjaganya adalah para malaikat. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan setan-setan ini ingin mengambil ilmu dari mana? Dari langit. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Jadi syaitan-syaitan ini ingin menembus langit, ingin mengambil ilmu, ya, dari Lauhil Mahfuz, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya, penjaganya
dari malaikat, mereka melemparkan panah-panah api sehingga setan tidak bisa menembus, mengambil ilmu, mencuri ilmu itu dari lauhul mahfuz. Jadi dulu para kahana, yaitu para dukun di zaman dulu, mereka sempat mengambil ilmu tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga kahana atau dukun-dukun di zaman ini hanyalah bohong belaka, hanya ramalan, tidak ada dasarnya. Ada juga yang mengatakan istana di langit, ada istana di langit, dan kita sudah jelaskan bagaimana surga itu mempunyai banyak level. Ada istananya, ada juga rumahnya, ada tamannya. Kita sudah jelaskan dan gambarkan. Ya, ada yang level paling bawah, ada yang paling atas. Ada juga al-buruj ditafsirkan sebagai ya al-khalq al-hasan. Al-khalq yani al-hay'ah. Jadi bentuk yang indah itu disebut dengan buruj. Buruj. Karena langit ini sering saya sampaikan ya, beberapa kali diulang dan diulang bahwa langit ini adalah tidak memiliki tiang dan bentuknya indah ya. Langit itu warnanya biru ya. Apakah biru di atasnya? Biru. Kadang putih ya, tergantung ya. Nah, ini adalah laut warnanya biru. Langit juga seperti itu, putih. Ini indah. Keindahan inilah yang disebut dengan buruj. Ada juga yang menafsirkan bahwa buruj itu artinya manazil ya. Wal qamara qaddarnahu manazila, tempat kedudukan. Jadi langit ini sebagai tempat di mana bulan dan matahari berputar. Dia bukan di dalam bumi, tapi di langit ini. Subhanallah. Itu bukan zatil buruj. Was-sama'i zatil buruj. Kemudian Allah berfirman wal yaumil mau'ud ya. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan disaksikan. Syahid ada yang mengatakan hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, tidak terbit hari dan terbenam matahari, tidak terbit matahari dan terbenam lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu kalau seorang hamba meminta, ia akan dikabulkan. Jika ia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Jadi hari Jumat, kapan itu dimubhamkan oleh Islam? Enggak mungkin zuhur, pagi atau asar. Tapi ada seorang sahabat bersumpah bahwa waktu itu adalah waktu asar. Pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Hari Jumat. Oleh sebab itu hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya tuannya hari-hari. Dan kita sudah jelaskan bagaimana hari Jumat ini manusia dikumpulkan di hari akhir. Karena hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Dan subhanallah, bisa Bapak perhatikan, kita semua perhatikan, hari Jumat biasanya lebih panas daripada hari lainnya. Itu pengamatan saya. Walaupun hujan, tapi dia panas. Tak paginya, siangnya, lebih daripada hari-hari lainnya. Ya, itu mengingatkan kita kepada hari di mana manusia terkena panas itu, di mana matahari hanya setengah jengkal dari kepala manusia. Saya jelaskan ya, bagaimana syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada juga yang mengatakan syahid wal yaumil mau'ud, hari kiamat sudah selesai. Ya, sepakat para ahli tafsir. Sekarang syahidin wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada yang mengatakan bahwa syahid adalah bukan hari Jumat, tapi adalah manusia. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi semua manusia.
Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai saksi bagi seluruh manusia ataupun anak Adam itu sendiri manusia. Ia menyaksikan hari kiamat. Bagaimana ia dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana nanti matahari didekatkan, bagaimana ia akan mencari yang namanya kolam. Ya, kita sudah jelaskan, ya, kolam ini akan menjadi incaran dan orang akan menuju kolam ini karena kehausan. Kata Rasulullah, ada di antara umat yang aku kenal, ia tidak bisa masuk ke kolam tersebut. Ya. Maka aku mengatakan umatku, umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah murtad dari agama. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan kolam ini. Minum dari situ. Barang siapa yang minum dari situ, ia tidak akan kehausan. Ya. Jadi manusia adalah sebagai orang yang mengalami nanti di hari akhir. Apakah hewan mereka dihisab? Tidak. Tidak dihisab. Manusia yang dihisab. Jin apakah dihisab? Ya, dihisab. Karena jin sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang maksiat. Dan Allah berfirman, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi Jahannam itu dari jin dan manusia. Ya, jadi hewan-hewan kemana? Dihanguskan. Kecuali hewan daripada Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran yang masuk surga. Selebihnya hewan-hewan di dunia tidak akan dihisab. Ya. Wa syahidi wa mashhud. Nah, mashhud, ya, mashhud ini yang disaksikan. Ada yang bilang hari Arafah, ada yang bilang hari kiamat. Hari Arafah sudah kita jelaskan. Ada yang bilang hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat ini yang bilang syahid, ada yang bilang mashhud. Sedangkan liwal yaumil mau'ud semuanya sepakat itu hari akhir. Sedangkan syahid, mashhud, ada yang bilang syahid hari Jumat, ada yang bilang mashhud hari Jumat. Ya, karena hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Ibnu Katsir ya menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Darda, perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat, karena hari itu hari yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi berselawat itu hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Ya, apalagi hari Jumat. Apakah perlu dinyanyikan? Tidak perlu. Ya, tidak perlu dinyanyikan, dilagamkan. Karena memang tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah melagamkan atau melakukan daripada salawat. Ya, tapi melakukan Al-Quran jelas hadis dan perintah. Kapan hari Jumat diperbanyak? Ya, karena itu adalah hari yang disaksikan oleh malaikat. Sehingga libur di sebagian negara Arab itu hari Jumat. Kenapa? Karena amalan itu besar. Ya, pahalanya dan juga ada waktu ijabah dan juga salawat juga disaksikan oleh malaikat. Keutamaannya banyak. Ya. Di Mesir, di Saudi Arabia, di Syria semua libur hari Jumat. Sedangkan di Indonesia itu hari Ahad, hari Minggu. Itu sama dengan Maroko ya. Di Maroko walaupun 100% Muslim tapi liburnya hari Ahad. Tidak ada hadis yang menyuruh ya, tapi mungkin ya, apabila hari Jumat itu lebih afdal karena lebih fokus kepada ibadah di hari Jumat dengan kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang telah disampaikan. Qutil ashabul ukhdud. Ya, binasalah, terlanatlah orang yang membuat parit. Ini nanti saya akan sampaikan kisahnya ya. Ini agak panjang makanya saya percepat ya. Mereka memaksa orang beriman untuk kembali ke agama mereka. An-nari dzatil waqud, yaitu api yang dinyalakan dengan kayu bakar. Mereka menggali parit. Parit ini bukan pisau. Parit ini adalah seperti selokan yang besar. Selokan yang besar.
Kalau selokan di sini tidak terlalu besar ya, dia lebih besar. Mereka melemparkan orang beriman ke dalam, dimasukkan ke dalam api. Ya, yang agak serem. Apakah ada zaman sekarang? Ada ya. Mohon maaf ya, apabila Bapak dan Ibu ya sering buka YouTube sekitar setahun yang lalu ya, di Chad di Afrika Tengah gitu ya. Itu ada orang-orang Islam yang dibakar dan video itu asli. Masukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Di Afrika Tengah itu minoritas Muslim. Dan biasanya negara yang minoritas Muslim itu dianiaya, bahkan kalau bisa dihilangkan. Sebagaimana juga terjadi di Burma dan lain-lain. Ternyata sudah terjadi. Bahkan mereka berduduk di sekitarnya, di dalam satu riwayat mereka tertawa-tawa. Ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat pada orang-orang yang beriman. Mengapa mereka menyiksa orang-orang tersebut? Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengakui Allah, mereka tidak punya dosa. Hanya karena mereka mengatakan Allah Tuhan kami, maka mereka dibakar. Itulah. Jadi kita menyaksikan ini. Jadi mereka tidak melakukan terorisme, tidak membakar rumah, tidak tidak mencuri. Tapi karena mereka punya tauhid, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka sholat dibakar. Ya, bagaimana kisahnya? Baik, ini kisah. Jadi kalau surah Al-Buruj itu identik dengan Ashabul Ukhdud. Mengapa tidak ada surah Al-Ukhdud saja ya? Sebagai ada surah Maryam, surah Al-Imran ya. Tapi dia masuk dalam Al-Buruj. Subhanallah. Mengapa kisah daripada atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Ukhdud, itu orang-orang yang masuk parit, yang masuk selokan berapi, ini ada di surah Al-Buruj. Mengapa? Kenapa tidak di tempat yang lain? Atau tidak ada surah yang namanya Al-Ukhdud, yaitu parit? Ya. Jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tanda-tanda kebesarannya. Ya, bagaimana Allah berkuasa. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya dalam kisah ini. Bagaimana kisahnya kita jelaskan. Ada beberapa versi yang disebutkan mufassirin. Pertama adalah mereka penduduk Persia. Jadi Raja Persia ini dulu ingin dan telah melegalkan nikah, ya, nikah kepada siapa? Kepada mahram. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi, bukan muhrim ya. Ini sudah juga sering dijelaskan. Mahram itu bapak, bagi perempuan bapak, pamannya, keponakannya, itu mahram. Bagi laki-laki ibunya, bibinya, ya, keponakan. Itu namanya mahram. Nah, Raja Persia ketika itu melegalkan pernikahan mahram. Jadi boleh anak menikah dengan bapaknya, anak menikah dengan ibunya. La haula. Akhirnya diingkari oleh ulama-ulama Persia ketika itu. Ulama apa orang Indonesia saja? Bukan ya, ulama ini nama bagi orang yang mereka memiliki pemahaman khususnya dalam agama. Ulama. Di sini adalah ulama agama. Ya, agamanya apa? Nanti dijelaskan. Apakah Nasrani atau Yahudi? Ahlul Kitab sebelum Islam. Maka kata raja, siapa yang mengingkari legalitas tersebut, ya sudah dikeluarkan bahwa legal di negeri Persia seorang menikahi bapaknya, ibunya, anaknya. Ada yang mengingkari, maka mereka akan dipanggil, interogasi. Kalau mereka tetap mengingkari, mereka akan dimasukkan ke dalam selokan, ke dalam parit dan dibakar. Ibnu Katsir mengatakan, hal ini terjadi pada zaman sampai sekarang. Oh, berarti sampai zaman Ibnu Katsir ada yang namanya hukum atau legalitas seorang menikah dengan mahramnya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sekarang bukan menikah, seorang bapak yang tidak tahu diri ya, menzinahi, yang memperkosa anaknya. Anak kandungnya sendiri. Dia kalau punya anak
Anaknya siapa? Cucunya atau anaknya? Ya. Atau seorang ibu ya, berhubungan dengan anak kandungnya sendiri, itu ada di zaman ini. Baik, ada juga yang mengatakan kaum dari Yaman berperang antara mukmin dan kafir. Orang mukmin kalah, maka mereka dimasukkan ke dalam Islam. Ada yang juga yang bilang dia kaum dari Ethiopia, dan ada juga yang mengatakan itu adalah Nabi Daniel. Oh, ada Nabi Daniel, ada ya. Kalau kita baca dalam Injil itu ada namanya Nabi Daniel. Ya, ini nabi dari orang Yahudi, Bani Israel. Ya. Jadi menurut pendapat ini Nabi Daniel lah yang dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam parit tersebut dan dibakar bersama sahabat. Di mana makam Nabi Daniel? Itu ada di Mesir, di pergunungan Sinai. Ya, saya belum pernah ke sana, tapi saya dapat kabar dan saya ditunjukkan fotonya. Tertulis ini adalah makam Nabi Daniel. Ya, jadi kalau namanya Daniel berarti dari Daniel. Kalau Michael, Mikail. Kalau David, Daud. Ya. Ada yang namanya Daniel, ya Daniel itu maksudnya Daniel. Nabi Daniel. Nabi. Mungkin tidak populer, tapi itu ada. Disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Nah, yang terakhir adalah pemuda mantan penyihir dan orang yang beriman. Nah, ini kisahnya agak panjang. Saya mencoba ya sebagai penutup di sini nanti mungkin ada pertanyaan. Jadi begini kisahnya. Ada dua di sini riwayatnya. Ini satu riwayatnya dalam Sahih Muslim dari Suhaib. Begini. Ada seorang penyihir. Tidak ada di sini. Saya sampaikan. Penyihir ini penyihir istana. Hadisnya panjang, tapi saya coba ringkas. Nah, dia mengajarkan sihir sampai dia menjadi tua, sudah tua. Kata raja, wahai penyihir, ajarlah kepada seorang yang masih muda agar nanti ada penerus. Namanya kaderisasi penyihir ya. Jadi bukan hanya ulama saja yang dikader, tapi penyihir juga dikader. Ya, dukun juga dikader di zaman ini. Dulu juga ada pengkaderisasi ya. Maka dicari seorang pemuda, dapat pemuda, ia belajar. Setiap hari datang kemana? Ke penyihir di istana. Pulang pergi ya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kuliah sihir. Nah, ya, kuliah sihir ada ya. Nah, suatu hari di pertengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pendeta, rahib. Ini berarti rahib, apabila kata rahib berarti ia ya Yahudi atau Nasrani. Ya. Nah, sebelum ia di tengah-tengah perjalanan, sebelum masuk istana, sebelum sampai istana, dia ketemu pendeta, dia dengerin ceramah. Pendeta enak juga ceramahnya. Dia dengerin ceramah. Akhirnya dia datang ke istana terlambat. Karena terlambat, ya diomelin sama dosen, bahkan dipukul. Dipukul ya. Karena nyampe istana terlambat, nyampe rumah juga terlambat, diomelin juga sama orang. Kemana aja kamu? Ya. Maka ketika terjadi itu, dia setiap kali lewat setelah itu menemui pendeta, dia dengarkan ceramahnya, kata pendeta, kalau kamu terlambat sampai istana, bilang kepada penyihir itu, ya keluargaku menahanku, ada hajat. Nanti kalau kamu sampai rumah terlambat, bilang kepada keluargamu, ya tukang sihir dosenku menahanku. Ya banyak dia memberikan pelajaran tentang sihir. Ya. Agar kenapa? Agar tidak ketahuan. Maka seperti itu. Suatu hari, ya. Dia bimbang ya. Karena pendeta ini mengajarkan apa? Iman, tauhid, sembahlah Allah. Dia sudah mumpuni ini. Suatu hari ia melihat binatang besar. Ya, binatang besar
dalam hadis menutupi jalan. Ini nggak tahu monster atau ular besar ya, sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Ya, maka pemuda ini mengambil batu. Dia bilang, hari ini aku akan tahu siapa yang lebih mulia, dosen sihir atau pendeta, atau kiai tadi, alim tadi ya. Ya Allah, apabila aku melempar dengan batu kecil ini, ada makhluk besar, tidak disebutkan apakah itu ular besar sehingga orang tidak bisa lewat, mati aku lempar, maka pendeta yang aku akan ikuti. Dia ambil batunya, dia lempar. Ya, ternyata mati. Orang besar itu mati. Kaget ya. Ya, maka disampaikan kepada pendeta, kepada tukang sihir. Tukang sihirnya ikut. Kemudian ada orang di antara di istana ya, orang-orang terdekat raja, ia buta. Dipanggil pemuda ini ya, kata orang yang buta ini, kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan kasih uang yang banyak, hadiahnya banyak. Kata pemuda ini, yang menyembuhkan itu bukan aku tapi Allah. Kalau engkau percaya kepada Allah, engkau akan sembuh. Akhirnya aku percaya kepada Allah. Ia masuk Islam. Ya, ia bertauhid. Ia sembuh. Nah, raja tahu nih, ternyata ada seorang dari menterinya atau orang yang dekat dengannya, ya, sudah sembuh, disembuhkan oleh pemuda. Dipanggil tukang sihir, dan siapa yang menyembuhkan? Tuhannya pemuda. Kata raja, apakah ada Tuhan selain aku? Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Maka raja marah. Ya, tukang sihir ini yang sudah beriman dan juga orang menteri yang ini yang sudah beriman ya, dibunuh. Bagaimana bunuhnya? Sadis. Diambil gergaji ya, dibelah dua. Lah. Pemuda ini bilang, siapa yang ngajarin kamu? Ngaku. Ya, pendeta. Pendeta dipanggil, sama. Hingga datang gilirannya pemuda ini, mau kemana kamu? Ya. Kamu bilang ngajarin ada Tuhan selain aku. Ya. Ya, maka pemuda ini dibawa. Pertama dibawa ke atas gunung. Pemuda ini berdoa, Allah makfinihim bima syi'ta. Pemuda di atas gunung mau dilemparkan ke jurang, bukan pemuda yang terlempar, tapi orang-orang yang diutus oleh raja malah yang jatuh. Gunungnya goyang sehingga mereka jatuh. Balik lagi ke raja, loh, kok kamu masih hidup? Bawa dia ke laut. Dibawa ke laut. Mau dicemplungin, ya ternyata kapal lautnya bergoyang. Justru mereka tenggelam, pemuda selamat. Enggak apa-apa, balik lagi ke raja. Kata pemuda, engkau tidak bisa membunuhku. Kaget. Ya, sampai engkau membunuh aku, tapi engkau bilang ketika membunuh aku dengan nama Allah. Maka kata raja, oke, aku akan membunuhmu. Dikumpulin rakyat. Ya, pemuda ini dipantek, siap-siap ya, ambil anak panah. Ketika ingin dia anak panah, jangan lupa pesan saya, kalau kamu ingin membunuhku, bilang bismillah. Rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, pemuda yang brengsek ini ya. Bismillah Rabbil ghulam, ya. Kemudian dilepaskan anak panah itu dan tepat di keningnya, di kening sini. Dan matilah pemuda. Nah, rakyat yang ketika itu mendengar Rabbil ghulam, bismillah, orang dengar semua, maka mereka beriman semua. Begitu kisahnya seperti itu ya. Jadi pemuda ini punya taktik bagaimana orang kumpul menunjukkan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Bahwa dia tidak bisa ngapain, dia apa-apain, mau pakai gergaji, mau dicemplungin, mau dijatuhin dari gunung, gak bisa, gak akan terbunuh. Tapi dengan bismillah, hanya dengan satu anak panah, mati. Maka semua orang beriman. Ketika itu raja marah dan menangkap, ya, maksud itu menangkap. Ya, alhamdulillah Indonesia ya, tidak terlalu parah. Ya. Di Mesir sekarang luar biasa. Bapak ikuti kabarnya, ya. Bentrok sedikit,
angka yang terakhir adalah di studio sepak bola di Angkatan Udara ya. Studio Angkatan Udara ada 30 orang mati karena bentrok dengan tentara. Gara-gara supporter aja ya. Ini luar biasa ya. Maka raja marah, dikumpulkan orang-orang. Sedikit lagi kisah. Kumpulkan orang-orang itu. Ahli tafsir menyebutnya ada 20.000 orang. 20.000 orang. Bikin parit yang besar, nyalahin api. Ditanya dulu sebelum dicemplungin, kamu mau keluar nggak dari agama pemuda? Enggak. Masukin api. 2, 3, 4, 5, 10, 200, 1000, 20.000 orang. Ya. Tinggal satu orang, yaitu seorang ibu dengan bayinya yang masih kecil. Ya. Ini ibu ragu-ragu, kalau saya mati, ya, nanti bagaimana anak saya? Ya. Sehingga anak ini adalah salah satu anak yang berbicara ketika waktu kecil. Anak ini masih kecil, masih susu, tiba-tiba yang ngomong, wah ibu, ya, gak usah takut, sabarlah, ya, aku bersama. Maka ibu ini nyemplung ke dalam bersama anak. Nah itulah kisah Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud, ya, alladzi lahu mulku samawati, Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, memiliki semuanya ya. Jadi yang membunuh ini adalah bernama Dzu Nawas, ada juga raja yang kafir. Bahkan di zaman Umar bin Khattab disebutkan dalam Sunan Tirmidzi ya, orang ini yang tadi dipanah masih hidup, ya, dan tangannya memegang kening. Ya. Dikeluarkan dari dalam parit, ternyata dimasukkan parit juga masih hidup. Ya, nah itulah kisah yang perlu kita amalkan dan kita jadi ambil pelajaran bahwa keyakinan itu harus kita pertahankan sampai akhir daripada kehidupan kita, dan bahwa kesabaran adalah hal yang penting khususnya dalam mempertahankan akidah, karena akidah ini adalah hal yang fundamental dalam kehidupan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga insyaallah nanti ada bagian kedua masih dalam satu buruj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada baik, cukup kita tutup dengan kata-kata subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.